Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Aziz Nuruda dari STMIK Amikom Yogyakarta, nomor 13127723. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang enkripsi dan juga array 2 dimensi. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang array 2 dimensi dengan sedikit variasi. Di sini kita akan belajar menggunakan program C++. Kemajuan zaman saat ini membantu kita dalam memperoleh ilmu, tak terkecuali dengan contoh-contoh program C++ yang banyak di internet. Internet dinilai sangat ampuh dalam menyebarluaskan informasi tanpa kenal jarak, waktu, dan tempat. Contohnya didapat di Google misalnya. Nah, seperti saat ini kita sama-sama belajar membuat program array 2 dimensi. Tujuannya untuk menambah ilmu serta pengetahuan. Oke, langsung saja kita mulai prakteknya. Pertama, jangan lupa buka program Borland C++, yaitu adalah sebuah program memudahkan programmer untuk membuat suatu program sederhana. Pertama-tama kita membuat headernya terlebih dahulu. iOS trim. Lalu kita akan membuat main kurang buka. Berikutnya kita akan membuat definisi array 2 dimensi. Kita akan menggunakan type def. Oke, selanjutnya kita membuat definisi array terlebih dahulu. Type def. Metric misalnya jumlahnya 100. Nah, pada bagian type def ini perlu teman-teman ketahui, type def atau type definition adalah sebuah kata kunci untuk menciptakan nama lain atau alias atau sinonim. Type def sering kita jumpai dalam sebuah pendeklarasian sederhana. Ya, berguna agar penamaan bisa lebih pendek. Nah, selanjutnya kita akan membuat deklarasi array. Metric misalnya variabelnya adalah ja, ji, dan ju. Integernya j, k. Misalnya kita integernya adalah h, j, serta aqua. Penamaan ini bisa teman-teman ubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Berikutnya kita akan membuat judulnya terlebih dahulu. Tujuan dari pembuatan judul ini adalah untuk mempercantik serta sebagai penjelas. Berikutnya kita masukkan sebuah judul lain, yaitu berapakah jumlah kolom. Titik 2, CI nya adalah aqua.
Selanjutnya kita akan mengisi elemen pada array A. For H sama dengan 0, titik koma H kurang dari aqua H plus plus. Jangan lupa kurung kurawal tutup. Lalu for kembali, masukkan J sama dengan 0 seperti yang di atas ya. Kurang dari aqua J plus plus, kurung tutup, kurung buka kurawal. Lalu kita buat tampilannya cout, masukkan nilai A. Petik 2 H tadi, maaf, H kecil, penamaan harus sama, kurung siku tutup, kurung buka siku juga. J sama dengan, sebagai tampilan kita membuat ini, kita buat untuk membuat suatu tampilan agar lebih menarik. Kemudian CI nya adalah J tadi, masukannya adalah H dan J. Jangan lupa titik koma sebagai penutup. Lalu ditutup kembali menggunakan kurung kurawal tutup. Lalu kita akan membuat metrik B. Kita copy paste saja agar lebih cepat. Kemudian cout nya juga kita masuk. Kita tinggal ganti namanya saja, CI nya juga, tadi J sekarang J. Nah, berikutnya kita akan membuat menghitung array A dan B. Kita masukkan for kembali, kemudian Ju sebagai keterangan dari metrik C sama dengan J kurangi J. J adalah nilai dari B tadi.
beberapa kurung tutup lagi, lalu kurung tutup kurawal. Kemudian kita akan mengetik sebuah tampilan hasil perhitungan dari array di atas. Cout nilai dari C. Seperti halnya tadi, untuk tampilan kita copy paste saja biar mempersingkat waktu. Sama dengan ini, Ju J end line sebagai ganti baris atau penutup. Lalu sebagai variasi juga kita akan membuat cout press any key to exit. Dan yang terakhir adalah penutup gauge. Itu kita simpan di file ini, lalu kita Alt F9 untuk mengecek sukses atau tidak, dan sukses. Lalu kita run, coba kita cek, dan berhasil. Seperti inilah tampilan dari script yang tadi kita tulis. Coba kita masukkan berapa baris dan kolom. 1, dan hasilnya berhasil. Ya, demikian praktikum hari ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Ais Nurhuda dari STMIK Amikom Yogyakarta 13/12/7723. Pada kesempatan sebelumnya kita telah belajar tentang array 2 dimensi dengan variasi matrik. Nah, berikutnya kita akan membuat matrik yang kedua, yaitu adalah array 2 dimensi yang bisa diotak-atik oleh user. Langsung saja kita langsung praktek. Pertama kita buat headernya terlebih dahulu, include stream.h. Bagi teman-teman yang belum tahu kegunaan dari IOStream serta Conio, yaitu IOStream untuk fungsi get, sedangkan Conio untuk membaca fungsi cin serta cout. Langsung masuk main, kurang buka, kita masukkan deklarasinya berupa integer h kita copy paste biar lebih cepat dan tidak memakan banyak durasi. Integer kedua yaitu H dan D. Ya, penamaan integer sendiri bisa teman-teman buat sendiri.
di skrip saya, yaitu menggunakan hahihu biar lebih mudah dalam penulisannya. Kemudian kita membuat judulnya terlebih dahulu. Tugas 2A. Kemudian yang kedua, lalu keluarannya berupa sein, yaitu gai. Berikutnya kita masukkan perulangan H sama dengan 0, H kurang dari gai plus plus. Jangan lupa kurung buka, for kembali, dan D juga sama dengan 0 seperti di atas ya. Kemudian cout untuk menampilkan, masukkan nilai A. Seperti halnya yang tadi, script ini berfungsi untuk menampilkan keluaran. Jangan lupa diplesein lalu kurung tutup kurawal, jangan lupa. Kemudian untuk memasukkan elemen array B, kita bisa copy paste agar lebih cepat, dan tinggal kita ubah sedikit. Kemudian bagian selanjutnya yaitu kita membuat perhitungannya. Kita masukkan perulangan kembali dan kita atur ulang. Oh, ternyata ada kesalahan sedikit dalam pengetikan. Habis saja. Lalu kita masukkan penghitungannya sama dengan H ditambah I. Lalu cout-nya kita ubah menjadi nilai C. Lalu di bagian sini kita tambahkan how, who, serta n-line sebagai ganti baris. Jangan lupa kita kurung tutup kurawal. Lalu kita
ketik press any key, exit. Lalu yang terakhir adalah get. Baik, coba kita cek apakah ada salah. Kita compile terlebih dahulu. Ya, sukses. Lalu kita run dan berhasil. Coba kita masukkan. Ya, berhasil. Sekian, kita masukkan deklarasinya berupa integer. Jack kita beri nama misal Jack 2. Sini kita akan membuat program statis, yaitu program yang tidak bisa diubah-ubah dan bersifat tetap. Kita ganti dan 2. Ini diisi 5,6 kurung tutup koma 78. Berikutnya adalah 1,2 koma 3,4. Jangan lupa tutup kurang lagi. Hampir kelupaan. Ya, sudah. Lalu integer yang terakhir yaitu y t c. Seperti yang saya katakan tadi, nama-nama tersebut bisa teman-teman ganti semau teman-teman, jadi tidak monoton seperti ini. Lalu kita buat judul terlebih dahulu. Tugas level 3. Di sini saya juga sekaligus mengerjakan tugas dari dosen ya. Nah, kita masukkan perulangan. Y sama dengan 0, 1, y kurang dari 2 y plus plus kurung sepal untuk mengisi elemen array A. Kita ganti T. Lalu cout metrik A berisi sini kita juga harus teliti ya, jika kita mengetikkan sebuah struct atau struktur program, agar bila kita run akan langsung jadi. Kemudian cout sebagai ganti baris. Kemudian untuk memasukkan elemen yang B, kita copy paste saja biar lebih cepat.
tinggal kita ganti saja. Nah, lalu kita masuk ke bagian perhitungan perkalian A dan B. Kita copy saja biar lebih cepat. Jab C untuk membaca perulangan sama dengan 0. Kemudian for lagi, C sama dengan 0, C kurang dari 2, titik 2, C plus plus. Lalu kita masukkan penghitungannya, struktur penghitungannya. Kita copy paste lagi sama dengan ditambah X1 dikali JAC2 tutup global. Lalu kita akan menampilkan hasilnya, hasil perkalian matriks A dan B. Kurung tutup kurawal, kurung tutup, maaf salah. Kemudian kita masukkan perulangan kembali. Out, jangan lupa JAC3 kemudian menutup garis, baru kita tutup. Seperti biasa kita lakukan variasi untuk menambah bagus penampilan program. Ya, mari kita cek compile terlebih dahulu. Sukses, lalu kita run. Ya, jadi deklarasinya integer y dan jumlah karakternya. Di sini saya tidak tanggung-tanggung, saya masukkan 1000 karakter. Lalu kita copy paste.
tinggal kita ganti saja. Integer selanjutnya kita beri nama S, Sabo, dan Luffy. Dan integer yang terakhir adalah A, B, dan C. Selanjutnya kita masukkan judul, tugas level 4. Lalu cout, masukkan baris array A. C nya Ace. Kemudian cout, masukkan kolom array A dan baris array B. Sein Sabo. Cout lagi, masukkan baris array B. Sein nya Luffy. Berikutnya kita masukkan perulangan. A sama dengan 0, A kurang dari S, A plus plus, for lagi, yaitu B sama dengan 0, B kurang dari Sabo, B plus plus. Cout, matriks A. Untuk menampilkan CI nya kita masukkan Y, B. Kita rapikan terlebih dahulu. Cout and line. Berikutnya kita akan menuliskan stroke untuk elemen matriks B. Klik paste, lalu kita ubah saja. Lalu kita copy bagian perulangannya untuk menampilkan atau melakukan perhitungan.
sama dengan 0. Proses penghitungan. Lalu kita rapikan. Dan ini adalah bagian penghitungannya sama dengan tambah Y dikali O. Titik koma satu, dua, tiga. Lalu bagian untuk menampilkan hasil perhitungan. Hasil perkalian dari matriks A dan B. Lain-lain. Lalu kita masukkan perulangan lagi. Cout-nya adalah yang terakhir, yaitu sentuhan adalah sebuah sentuhan terakhir. SNIK sip. Dan catch. Ya, ternyata tadi kelebihan, jadi kita ganti menjadi 100, lalu kita running. Jadi kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Jadi sekian praktek hari ini. Jika ada kesalahan mohon maaf dan sampai jumpa.